Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandika Bayu Satria. Saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, yang nantinya akan memberikan penyuluhan mengenai anti korupsi. Dan landasan utama dari penyuluhan anti korupsi ini ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, berasal dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, goyahkan, memutar balik, ataupun menyogok. Sedangkan menurut Jeremy Pope, korupsi ini melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta, dan yang kedua ada masyarakat sipil yang menjadi korban. Dan mengapa mereka melakukan tindak pidana korupsi ini? Nah, jadi saya mengambil salah satu teori yaitu fraud triangle yang terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Yang pertama pressure. Contohnya, misal ada suatu rumah tangga yang kebutuhannya harus dipenuhi hingga merasa tertekan dan melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya opportunity, yang dimana ada kesempatan yang timbul karena lemahnya sistem. Contohnya, misalkan ada seorang anak yang ingin membeli harga buku asli tersebut 50.000, sedangkan ia meminta kepada orang tuanya 100.000 dan sisanya akan dipakai untuk dia membeli selain buku. Nah, yang terakhir ialah rationalization, yang dimana seorang akan melakukan tindakan yang salah yang dianggap benar. Seperti korupsi itu dianggap sebagai tindakan yang benar. Contohnya ialah menagih uang kas, misal harusnya 2.000 lalu ditambahkan 1.000 menjadi 3.000, dan dia menganggap toh cuma 1.000 ini hanya jumlah yang sedikit. Nah, selanjutnya ada bentuk TPK atau tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini sendiri sebenarnya ada banyak contohnya, tetapi saya hanya mengambil 3 TPK yang menurut saya sering terjadi di kalangan masyarakat maupun pemerintah, yaitu suap, gratifikasi, dan pemerasan. Agar lebih mudah, saya akan beri contoh. Misal ada pegawai negeri, nah dia itu sebagai penerima, dan ada masyarakat atau pengusaha yang merupakan penerima ataupun dia bisa sebagai penerima ataupun pemberi. Nah, ketika penerima aktif dan pegawai negeri aktif atau disebut transaksional, nah ini dapat dikatakan sebagai penyuapan. Sedangkan pemberian itu, nah si pemberinya merasa dalam keadaan tertekan atau terpaksa, jadi yang aktif ialah penerimanya. Jadi ini disebut sebagai pemerasan. Lalu yang terakhir ada gratifikasi, di mana masyarakat atau pengusaha ini pasif, sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara ini itu aktif. Jadi seperti itulah bedanya. Lalu mengapa sih kita membahas korupsi ini? Nah, tentunya ini berdampak sangat besar, mulai dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Contohnya pada bidang ekonomi, yang pertama sudah pasti menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi, sarana dan prasarana berkualitas rendah, serta meningkatkan kemiskinan. Nah, selanjutnya pada sektor budaya yaitu berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat dan seperti korupsi dan tidak disiplin serta tak taat terhadap peraturan. Sedangkan dampak lainnya yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang dimana ini akan menimbulkan rakyat tidak percaya kepada pemerintah. Dan selanjutnya kita harus berfokus pada bagaimana cara kita untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Jadi ada 3 hal, yaitu pencegahan. Yang pertama, jadi pencegahan terlebih dahulu, contohnya seperti pendidikan mengenai anti korupsi dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada penindakan, dan yang terakhir ada peran serta masyarakat, karena tentunya untuk menghapus korupsi di Indonesia ini tidak hanya pemerintah yang berperan aktif, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif. Nah, jadi tujuan dari penyuluhan anti korupsi ini ialah menghapus segala bentuk tindak pidana korupsi agar tercipta good governance atau pemerintahan yang sehat. Dan sasarannya untuk menghapus tindak pidana korupsi. Dan kita bisa menerapkan nilai anti korupsi yaitu singkatannya Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jupe Mandi Tangker Sebedil. Atau kepanjangannya itu jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, memulainya gimana nih? Ya, itu dapat dimulai dengan 3M. Nah, yang pertama itu mulai dari diri sendiri, yaitu niat dari diri kita sendiri untuk melakukan tindakan anti korupsi. Dan kemudian ada mulai dari hal kecil,
dan saat ini juga mulai saat ini juga, jangan nunda-nunda. Nah, sekian materi penyuluhan anti korupsi ini. Saya Trindika Satria dari UPN Veteran Jakarta. Mohon izin mundur diri, pamit. Terima kasih semuanya.